Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarung Baro dari Ilmu Komputer Pagi 4A. Di sini saya ingin mempresentasikan use case. Nah, di slide pertama di sini ada pengantar diagram use case UML. UML adalah bahasa pemodelan untuk visualisasi sistem. Diagram use case menggambarkan kebutuhan fungsional sistem. Diagram ini membantu memahami interaksi pengguna dengan sistem. Contoh aplikasi inventaris sederhana menunjukkan pentingnya diagram ini dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, definisi dan komponen diagram use case. Yang pertama ada aktor, pengguna atau sistem yang berinteraksi dengan sistem. Ada aktor primer dan sekunder. Nah, yang kedua use case, fungsi atau layanan sistem yang dinamis dengan penamaan jelas dan deskripsi singkat. Nah, di sini ada sistem boundary, batasan sistem yang dijelaskan agar fokus model tetap terarah. Apa itu diagram use case? Diagram use case adalah representasi visual interaksi pengguna dan sistem fokus pada aktor dan fungsi utama sistem. Nah, next. Sini ada relasi dan diagram use case. Yang pertama ada asosiasi, hubungan langsung aktor dengan use case yang dilakukan. Nah, yang kedua include, memasukkan fungsi use case lain sebagai bagian wajib. Yang ketiga extend, memperluas fungsi use case dengan kondisi tertentu. Yang keempat generalisasi, pewarisan karakteristik antar use case atau aktor. Selanjutnya, langkah-langkah membuat diagram use case. Yang pertama kita lakukan identifikasi aktor, temukan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Yang kedua, tentukan use case, jelaskan apa saja fungsi sistem yang dibutuhkan aktor. Yang ketiga, gambarkan diagram, gunakan notasi UML yang benar untuk menghubungkan elemen. Yang keempat, deskripsi use case, buat penjelasan singkat tiap fungsi untuk referensi. Yang kelima, validasi, konfirmasi diagram dengan stakeholder agar tetap sasaran. Lanjutnya, di sini ada contoh diagram use case sistem perpustakaan. Di sini anggota perpustakaan dan pustakawan menjadi aktor. Nah, use case-nya itu ada meminjam buku, mengembalikan buku, mencari buku, mendaftar anggota. Nah, di sini pustakawan meminjam buku kepada anggota perpustakaan. Lalu dia mengembalikan buku kepada anggota perpustakaan. Pustakawan mencari buku. Lalu dia meminjam buku. Habis itu dia mengembalikan buku. Nah, yang pertama dia mendaftar anggota. Selanjutnya di sini ada contoh diagram use case sistem e-commerce. Nah, aktornya pada pelanggan dan admin. Use case-nya mencari produk, memesan produk, membayar pesanan, mengelola produk. Di sini ada relasinya include verifikasi pembayaran, eksternya seorang diskon. Next, manfaat diagram use case. Pertama, memahami kebutuhan dari perspektif pengguna, mendefinisikan fungsionalitas. Yang kedua, komunikasi efektif, mempermudah diskusi antara tim pengembang dan stakeholder. Yang ketiga, dasar pengujian dan menjadi acuan dalam membuat skenario uji sistem. Yang keempat, perencanaan proyek, membantu manajemen dalam pengenalan dan penjadwalan. Yang kelima, kurangi risiko, mencegah kesalahan melalui pemahaman yang jelas di awal. Selanjutnya, kesimpulan dan ringkasan. Yang pertama, alat analisis penting. Use case membantu analisis kebutuhan sistem secara struktur. Yang kedua, validasi penting. Konsultasi dengan pengguna utama wajib dilakukan untuk akurasi. Yang ketiga, bagian dari UML hanya satu dari berbagai diagram untuk pemodelan sistem lengkap. Yang keempat, mari pelajari lebih lanjut. Jadikan use case sebagai langkah awal memahami keseluruhan UML. Dan sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.